Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai di matan atau redaksi dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau mengatakan bahwasanya Allah itu lebih tahu tentang dirinya dan juga selainnya. Dan ucapannya asdaqu qila dan juga wa ahsanu haditha. Begitu juga utusan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang dijaga oleh Allah dari ucapan-ucapan yang dusta. Nah, ketika kondisi seperti ini keadaannya, ucapan atau kalam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka tidak ada celah untuk membuka kias. Ya, bagaimana sebenarnya pakai kias A, kias B, untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas bahwasanya Allah mengabarkan memiliki nama, memiliki apa? Sifat. Ya, akhirnya dengan menggunakan kias ini dan itu, ujung-ujungnya malah menolak nama, menolak apa? Sifat. Kita lanjutkan di sini. Qauluhu wa lihadza qala, oleh karena itu beliau berkata titik-titik ila akhirih. Ta'lilun, ta'lil itu sebuah alasan. Lima taqaddama, dari apa yang lalu, min kauni kalamillah wa kalami rasulihi akmala sidqa. Dari keadaan kalamullah itu Al-Quran, wa kalami rasulihi dan ucapan Rasul dalam ahadits adalah akmala sidqa, adalah sesempurna atau yang paling sempurna dari sidqa, kejujuran. Jadi ini alasan kenapa tidak boleh melakukan qiyas. Karena kalamullah, kalamnya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akmala sidqa. Ya. Kapan perlu takwil, kapan perlu qiyas? Kalau di sana kemarin dikasih kaidah, bisa jadi yang berbicara itu tidak memiliki ilmu, atau yang berbicara tidak memiliki fasahah. Apa fasahah? Kefasihan di dalam menyampaikan, dan beberapa sebab. Maka bisa jadi kita takwil, oh maksudnya begini. Misalkan ada orang datang kepada kita, ngomongnya nggak jelas, ya, maka yang kita lakukan secara natural apa? Oh jangan-jangan begini maksudnya ya, begini maksudnya, begini maksudnya. Ada di situ apa? Pentakwilan, ada penjabaran lebih lanjut. Sedangkan kalamullah dan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akmal sidqan. Tidak perlu dibawa lagi ke sana, bawa lari ke sana. Ya, sudah sangat jelas, sudah sangat apa? Gamblang. Wa atamma bayanan wa nusha, dan paling sempurna dari penjelasan dan nusha, ya, bisa nasihat atau ketulusan. Wa ab'ada 'anil uyubi wal afati, dan paling jauh dari cacat dan kerusakan. Min kalami kulli ahadin, ketimbang ucapan setiap orang. Ya, sudah ya. Jadi tidak perlu melakukan takwil A, takwil B, karena kalamullah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan akmalu sidqa, atamma bayana, ya, paling jauh dari segala macam cacat dan kekurangan. Mafhum. Jadi yang rusak itu sebetulnya akalnya mereka yang melakukan takwil. Karena akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas. Ya, akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan apa? Nas. Justru akalnya, fitrahnya yang rusak akhirnya melakukan takwil-takwil. Wa subhana, dan di sini beliau Syekh Khalil Harras rahimahullah ingin menafsirkan dari surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Beliau kata subhana adalah ismu masdarin minat tasbih. Isim masdar dari tasbih. Di nahwu itu nanti ada dua. Ada masdar, ada isim masdar. Atau disorof. Kalau masdar, misalkan kallama yukallimu takliman. Nah, takliman namanya masdar. Tapi kalau kallama yukallimu kalaman, namanya isim masdar. Jadi isim masdar itu maknanya sama dengan masdar, hanya saja tidak sesuai dengan pola tasrifnya. Tidak sesuai dengan pola tasrifan. Ya, misalkan jadala yujadilu mujadalatan, tapi dia ganti jadala yujadilu jidalan. Maka jidal itu namanya isim apa? Masdar. Ini faedah bahasa saja. Kalau nggak tahu ya kayak nanti lama-lama juga lah tahu. Jadi subhana itu seharusnya kan sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, tasbihan ini masdar. Tapi kalau subhana dia apa? Isim masdar. Dan subhana di dalam Al-Qur'an atau di luar Al-Qur'an selalu dibaca dengan fathah. Nggak ada subhanu, nggak ada subhani. Padahal dia mu'rab, bisa berubah ujungnya, tapi selalu datang dalam bentuk maf'ul mutlak. Ya, fungsinya apa? Untuk mempertegas bahwasanya Allah benar-benar tersucikan gitu. Makanya selalu datang dengan apa? Subhana. Sama kata aidon yang belajar bahasa Arab. Ada pernah dengar aidun? Nggak ada. Aidin? Nggak ada. Selalu bilangnya apa? Aidon. Nah, padahal dia mu'rab, bisa dibaca aidun, aidin, tapi di dalam bahasa selalu datang dengan bentuk ya nasab. Aidon dibaca fathah. Sama kata juga apa? Subhana, selalu datang dengan apa? Fathah. Alladzi huwa tanzi, yang artinya adalah tanzi. Tanzi itu mensucikan, membersihkan. Wal ib'adu anisu, dan menjauhkan. Ib'ad artinya menjauhkan. Kalau ba'id jauh, kalau ib'ad menjauhkan. Ab'ada yub'idu ib'adan. Artinya menjauhkan dari segala macam keburukan. Jadi ketika kita bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah, berarti kita sedang mensucikan Allah ya, dan juga menjauhkan dari segala macam keburukan. Ya, yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia termasuk kalimat yang paling dicintai. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani ya saqilatani titik-titik habibatani titik-titik apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, ringan di mana? Di lisan, kemudian berat nanti di timbangan, dan paling dicintai oleh Ar-Rahman. Itu kalimat subhana. Mafhum? Dia menjadi zikir, ya bisa zikir muqayyad di akhir salat, subhanallah, subhanallah, atau ya bisa juga mutlak yang seperti tadi subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal apa tadi redaksinya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu menjadi zikir mutlak. Wa asluhu minas sabah. Asalnya dari kata sabah. Ya. Sabah itu bisa juga diartikan berenang. Alladzi huwa su'ah, yang bermakna su'ah, su'ah itu cepat. Wal intilaq, intilaq itu melesat. Ya, makanya kalau orang nembak itu bahasa Arabnya intolaqa, bisa menembak. Ya, apa? Menembak karena dia cepat, melesat. Wal ib'ad artinya menjauhkan. Wa minhu farasun sabuh, dan diantara contoh di dalam bahasa Arab bilangnya kuda yang sabuh. Artinya apa? Idza kanat syadidatal adwi, apabila dia sangat kencang larinya. Ya, makanya ada surat wal adiyati dhabha. Adiyat itu kuda yang berlari dengan sangat apa? Kencang. Nah, itu asal bahasa dari sabah. Ya, bisa cepat, bisa melesat, bisa menjauh. Mafhum? Itu asal katanya. Mafhum? Jadi tasbih atau subhana
intinya kita sedang mensucikan Allah dari segala macam kejelekan dan keburukan. Tidak boleh disematkan kepada Allah sifat-sifat yang jelek. Wa idafatur rabb ilal izzah, menyadarkan kata Rabb pada izzah, yaitu dalam ayat Rabbil izzah. Kalau tadi kan beliau mensyarah subhana, sekarang mensyarah Rabbil izzah. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab mudhaf ilaih. Ya, menyadarkan kata Rabb kepada izzah adalah min idhafatil mausufi ila sifatihi, termasuk menyadarkan yang disifati kepada sifatnya. Jadi yang disifati siapa? Allah, Rabb. Sifatnya apa? Izzah. Ya, karena mudhaf ilaih banyak artinya. Salah satunya ini, mensifati yang disifati atau menyandarkan yang disifati dengan sifatnya. Misalkan contoh bahasa aja, ya pendekatan pemahaman saja, misalkan budi botak gitu. Ya, menyandarkan budi botak gitu. Berarti menyandarkan mausuf budi kepada sifatnya. Siapa sifatnya? Apa sifatnya? Botak. Ya, di bahasa Indonesia juga ada. Budi yang mana? Budi hitam. Ya, itu. Ada budi hitam. Masa budi hijau? Ada budi hijau. Ya. Atau budi apa gitu sifatnya. Nah, itu namanya menyadarkan mausuf kepada sifatnya. Jadi Rabbil Izzah ya artinya Rabb yang apa? Memiliki sifat izzah, kemuliaan. Wa huwa badalun minar rabb qablahu, dan dia adalah badal dari kata Rabb sebelumnya, yaitu Rabbika. Makanya dibaca juga Rabbi, pakainya bi. Karena dia badal dari Rabbika. Badal itu pengganti. Rabbika itu siapa? Ya Rabbil Izzah. Rabbil Izzah itu siapa? Ya Rabbika. Sebagaimana Umar siapa? Abu Hafsin. Abu Hafs siapa? Umar. Itu namanya badal, pengganti. Walaupun secara nahu badal ada banyak modelnya, tapi kurang lebih itu mananya. Jadi badal itu pengganti. Ya, jadi siapa Rabbmu? Ya Rabbil Izzah. Gitu. Siapa Rabbil Izzah? Ya Rabbmu. Ini secara nahu. Fa huwa subhanahu yunazzihu nafsahu amma yansibuhu. Di sini yansubuhu ilaihil musyrikun. Maka Allah mensucikan dirinya dari apa yang telah orang-orang musyrik nisbahkan kepada diri Allah. Min ittikhadis sahibati, dari mengambil istri, wal waladi, anak, wa an kulli naqsin wa aibin, dan dari segala setiap kejelekan dan aib. Maka Allah tersucikan dari itu semua. Mufhum? Ya, kalau di asma sifat, asmaul husna, ada nama Allah yang berkaitan dengan bermakna tasbih, sudah lewat? Hah? Subuh, ya, sudah lewat. Di Asmaul Husna sudah lewat subuh? Masa belum? Kudus sudah. Kudus juga bermakna sama. Makanya kalau dalam ruku ada subuhun, kudusun, nah itu sama, bermakna kurang lebih mensucikan Allah dari segala macam kejelekan. Kaitannya apa dengan kelakuannya orang-orang yang suka melakukan takwil? Karena ketika dia sebelum melakukan takwil, ya maka ada background dulu gitu, ada tolakan. Tolakannya apa? Menganggap kalau Allah punya sifat berarti begini, begini, begini. Berarti kan dia sudah menganggap perkara yang apa? Jelek dinisbatkan kepada Allah. Tapi hatinya melawan. Ya. Kemudian ya dia lakukan takwil ini. Ya, makanya tidak boleh ya menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dirinya. Contohnya ya, misalkan Allah mengkabarkan memiliki mata. Berarti sifat. Ya, mata itu bukan nama, tapi apa? Sifat. Ya. Kan mereka menolak mata dengan kias A atau kias B dan seterusnya. Jadi sebelum mereka sampai ke titik menolak, kan mereka sudah membayangkan dulu. Ya, akhirnya bayangan ini menjadi keyakinan dia.
Ya, dia anggap kalau Allah punya mata berarti begini, begini, begini. Ada retina, ada pupil, ada ini, ada ini. Ya, ini kan menisbatkan kepada Allah sesuatu yang apa? Yang buruk, yang jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hatinya pasti ngelawan. Nggak mungkin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala serupa dengan makhluknya. Ya, pengen nolak tapi ada nasnya gitu kan. Bahaya juga kata dia. Akhirnya dilakukan apa? Takwil. Tetap dia katakan Allah punya sifat mata, tapi artinya bukan mata. Allah punya sifat wajah, tapi artinya bukan wajah. Artinya apa? Memberi pahala. Artinya apa? Cinta. Ini takwiran semuanya. Jadi sebelum mereka sampai ke titik derajat menolak atau mentakwil, karena mereka sudah menisbatkan sesuatu yang jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Sehingga kita tidak boleh melakukan atau penisbatan kejelekan kepada Allah, bahkan kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dari apa yang mereka sifati. Apa yang mereka sifati? Ya sesuai dengan akal mereka, dengan bayangan-bayangan mereka. Pasti salah, pasti keliru. Ya, apa yang terlintas di benak kita, di hati kita, bahwasanya begini-begini hakikatnya pasti salah. Pasti apa? Tsumma yusallimu ala rusulihi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mensucikan dirinya dari segala macam yang disifati oleh orang-orang musyrikin dan yang lainnya, tapi Allah juga memberikan keselamatan kepada para utusannya alaihi wassalatu wassalam. Ba'da dzalik, setelah itu. Kenapa? Karena mereka lah utusan Allah yang mengabarkan tentang nama dan sifat Allah. Maka termasuk kelazimannya Allah juga memberikan apa? Keselamatan dari ucapan mereka, para rasul. Lil isyarah, untuk menunjukkan ila annahu kama yajibu tanzihullah azza wajal, sebagaimana wajib mensucikan Allah azza wajal, wa ib'aduhu an kulli syaibati naqsin wa aibin, menjauhkan Allah dari segala kotoran, naqas dan aib. Fayajibu i'tiqadu salamati rusul, maka wajib juga meyakini keselamatan para rasul fi aqwalihim, dalam ucapan mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka. Apa contohnya perbuatan? Ketika ya Nabi mungkin berdoa ke atas atau menunjuk Allah di atas dan seterusnya. Ya, takrir juga bisa persetujuan ketika ada budak ya ditanya tentang Allah, dia jawabnya fis sama, dibenarkan oleh para rasul. Itu semuanya diberikan keselamatan, jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dusta, tidak mungkin mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kulli aibin, dari segala macam cacat, kadzalik begitu juga. Makanya wajib, sebagaimana kita sucikan Allah dari segala sifat-sifat jelek, maka wajib juga kita yakini para rasul itu diberikan keselamatan gitu, jaminan dalam ucapan, perbuatannya ya dari segala macam kejelekan. Fala yakdzibuna 'ala Allah, maka para rasul tidak akan berdusta atas nama Allah. Wala yusyrikuna bihi, tidak akan menyekutukan Allah. Wala yaghusyuna umamahum, tidak akan khianat atau curang terhadap umat-umat mereka. Wala yaquluna 'ala Allah illal haqqa, dan tidak akan berkata atas nama Allah kecuali hak. Nah, ini semuanya ya Allah yang beri jaminan, Allah beri keselamatan. Makanya di ayat berikutnya wassalamun 'alal mursalin. Begitu. Jadi patokan belajar asma sifat gampang. Apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dan apa yang dikabarkan oleh ya Rasul ya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari pikiran sendiri, bukan dari akal sendiri. Qauluhu walhamdulillahi rabbil alamin, ayat terakhir dari Shafat 182 yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Sanaun, sebagai pujian, sanjungan, minhu, dari Allah Subhanahu ala nafsihi, terhadap dirinya, bima lahu min nu'util kamal, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, wa awsafil jalal, sifat-sifat yang mulia, wa hamidil fi'al, dan terpujinya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini ya gampang sekali belajar asma dan sifat Allah.
selama masuk dari arah pintu yang benar. Waqad taqaddama al-kalamu ala ma'na al-hamdi, telah lalu pembahasan tentang makna al-hamd, fa aghna an i'adatihi, maka tidak perlu untuk mengulanginya. Kita lanjutkan ucapan dari Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa huwa subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a, telah mengumpulkan fi ma wasafa, terhadap apa yang Allah sifatkan, wasamma bihi nafsahu, dan Allah namakan dirinya dengan sesuatu tadi, bainan nafi wal isbat, antara nafi dengan apa? Isbat. Jadi ketika Allah menamakan atau mensifati dirinya, itu kaidahnya selalu ada nafi, ada isbat. Sebagaimana konsep la ilaha illallah, nggak bisa lepas dari dua hal ini. Nah, kalau di pengobatan ada panas, ada apa? Dingin, gitu. Nggak bisa lepas dari nafi dan apa? Isbat. Syarah, lamma bayyana fi ma sabaq, tatkala atau ketika, lama bisa ketika, telah menjelaskan apa yang lalu, anna ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah yasifun Allah, mensifati Allah azza wa jalla, bima wasafa bihi nafsah, dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri. Ini akidah ahlus sunnah, mensifati Allah sesuai apa yang Allah sifatkan dirinya. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, begitu juga dengan apa yang rasulnya sifatkan dengannya. Walam yakun dzalika kulluhu isbatan wala kulluhu nafya, yang demikian itu tidaklah semuanya isbat dan tidak pula semuanya nafi. Ya, jadi tidak isbat semua, tidak nafi semua. Nabbaha ala dzalik bi qoulihi, beliau peringati dengan ucapannya wa huwa subhanahu qad jama'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a, telah mengumpulkan. Jadi terkadang pakai nafi, terkadang pakai apa? Isbat. Jadi di dalam menetapkan nama enggak isbat semuanya, enggak nafi semua. Tapi terkadang pakai nafi, terkadang pakai apa? Isbat. Begitu. Ya, nanti lihat pembahasannya bagaimana nafi dan isbatnya. I'lam, ketahuilah, anna kullan, bahwasanya masing-masing, minan nafi wal isbat, dari nafi maupun isbat, fil asma'i was sifat, di dalam nama dan sifat Allah, mujmalun wa mufassal, ada yang mujmal, ada yang mufassal. Mujmal itu global, mufassal itu apa? Rinci. Nah, jadi maksudnya gini, nafi, nanti ada nafi yang sifatnya global, ada nafi yang sifatnya rinci. Isbat ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya rinci. Begitu. Nanti dikasih contoh masing-masing. Pahami ya? Nafi dan apa? Isbat masuk dalam ranah asma wa sifat. Dan masing-masingnya ada nafi global, ada nafi terperinci. Ya, ada isbat global dan ada isbat terperinci. Jadi total 4. Totalnya berapa? 4. Nafi mujmal, nafi tafsir. Isbat mujmal, isbat tafsir. Nah, itu ya kaidahnya di dalam asma wa sifat. Memang tidak ada dalilnya ya ditetapkan secara mujmal, ditutup, enggak. Tapi setelah dibaca oleh para ulama, terkumpullah 4 kaidah ini. Terkumpul apa? 4 kaidah ini. Ya, jadi kita itu sebenarnya tinggal terima aja, tinggal baca. Yang capek siapa? Para ulama yang luar biasa mengerahkan nusahnya. Nusah kemarin itu istifrad juhdihi, mencurahkan upaya dayanya. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk siapa lagi? Untuk Rasulnya. Untuk siapa lagi? Untuk kitab. Untuk siapa? A'immati muslimin dan amatihim, rakyatnya. Itulah ulama-ulama apa? Rabbani. Ya, bukan hanya nusahnya kepada kelompoknya atau kepada golongannya. Ya, contohnya, amal ijmalu fin nafi, adapun global di dalam penafian, fahuwa, maka dia an yunfa 'anillah azza wa jal, dinafikan dari Allah azza wa jal, kullu ma yudaddu kamalahu, segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah,
min anwa'il uyub, dari segala macam cacat, wan naqais, dan kejelekan-kejelekan. Mislu qauli ta'ala, contohnya nih, baru masuk contoh lebih jelas. Jadi nafi tapi mujmal. Contohnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Berarti global. Kalau nafi rinci, misalkan Allah tidak tidur, Allah tidak tuli, berarti apa? Nafi secara rinci. Langsung disebutin sifat jeleknya. Tapi kalau global, ya sudah secara global aja. Allah nafikan segala sesuatu ada yang serupa dengannya. Ya, itu namanya penafian secara apa? Global. Tanpa disebutkan apa sifat jeleknya, enggak disebutkan. Itu namanya global. Contoh lain, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui bagi Allah ada keserupaan? Ya, kan nafi di situ. Walaupun pertanyaan, tapi konteksnya menafikan, ingkar, mengingkari. Berarti apa? Nafi secara global. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb kemuliaan, Rabb izzah, dari segala apa yang mereka sifati. Apa yang mereka sifati? Dari kejelekan. Jadi intinya segala kejelekan yang disifati oleh Allah dinafikan oleh Allah. Tanpa menyebutkan sifat A, sifat B, sifat C. Pokoknya global. Segala sifat jelek, sifat aib ternafikan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nafi secara mujmal. Nafi secara apa? Mujmal. Jadi ya? Nafi secara apa? Mujmal. Misalkan kita puji orang, ya si fulan itu ya tidak ada jeleknya. Masya Allah. Berarti ini global atau rinci? Global. Ya, tapi kalau bilang si fulan itu ya tidak bodoh, berarti global atau rinci? Rinci. Tafsir. Si fulan itu ya tidak apa? Tidak pincang. Misalnya. Berarti apa nih? Global atau rinci? Rinci. Ya, begitu juga Allah mengabarkan dirinya ya ada nama, ada sifat, tapi pakai metode nafi isbat. Nafi ada yang mujmal, ada yang tafsir. Isbat ada yang mujmal, ada juga yang tafsir. Nah, sekarang kita masuk contoh nafi yang tafsir. Wa amma tafsilu fin nafi, adapun rinci atau langsung fokus ke sifat jeleknya. Fin nafi di dalam penafian. Fahuwa an yunazzaha, Allahu disucikan Allah, an kulli wahidin, dari setiap salah satu min hadhil uyub, dari cacat-cacat tersebut, wa naqais, kekurangan tersebut, bi khususihi, secara khusus, langsung disebut karakter jeleknya. Fayunazzahu anil walid, maka Allah disucikan dari walid. Apa walid? Ayah atau orang tua. Maka Allah katakan lam yalid walam yulad. Berarti dia global atau rinci? Rinci. Lam yalid berarti kan tidak punya orang tua. Walam yalid melahirkan. Ya. Walam yalid, lam yalid walam yulad. Berarti Allah nafikan secara apa? Khusus dari walid orang tua, wal walad, apa walad? Anak. Wasyarik, Allah juga nafikan sekutu. Wasahibah, apa sahibah? Istri. Wanid, tandingan. Wadid, lawan. Jadi nggak ada yang lawan. Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang standing. Kalau kita misalkan ya pendekar punya lawan sepadan gitu. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya did lawan? Hah? Nggak ada. Siapa yang mau lawan Allah Subhanahu wa taala? Firaun aja nggak sanggup. Ya. Mafhum. Ya, jadi Allah nafikan secara khusus did itu lawan. Ya nggak ada ya menjadi lawan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari pemikiran syaitan, waswas syaitan. Ya, misalkan dia belajar fisika, belajar apapun itu dari ilmu apa? Ilmu dunia, kadang masuk waswas syaitan itu. Ini alam semesta begitu luasnya ya. Ada galaksi A, galaksi B.
Nanti jangan-jangan satu galaksi ini dikuasai juga oleh satu Tuhan. Wah, masuk setannya. Ya, kalau kita kan galaksinya ini, ya bisa jadi Tuhannya ini, bisa jadi yang di sono jauh. Ya di galaksi Ono, nggak tahu galaksi apa. Galaksi apa? Supernova, ada apa nama itu? Ya Andromeda lah segala macam. Jangan-jangan di sono ada apanya juga? Ada Tuhannya juga. Nanti kalau Tuhannya ini berantem gimana ya? Seru kali ya. Wah ini permainannya apa? Syaitan. Bikin apa? Was-was. Wal jahal, apa jahal? Bodoh. Wal ajiz, lemah. Wal dalal, ya sesat bisa artinya. Atau ya melakukan kesalahan gitu. Wan nisyan, apa nisyan? Lupa. Wasinah, ngantuk. Ya, wan naum, tidur. Wal abath, sia-sia. Ya, abath itu perbuatan yang enggak mengandung hikmah. Ya, jadi menciptakan sesuatu itu ternyata sia-sia. Enggak ada Allah ciptakan sesuatu itu apa? Sia-sia. Ya, walaupun Allah ciptakan virus, ciptakan bakteri, ciptakan apa lagi? Apapun lah yang ada di muka bumi, pasti ada hikmahnya. Pasti ada apa? Hikmahnya. Karena ada aja anak-anak muda yang suka mengolok-olok sambil di tongkrongan ketawa-tawa, bikin pertanyaan, ayo anggota tubuh apa yang tidak ada gunanya? Ya, dia jawab A, jawab B. Ya nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sesuatu ternyata apa? Tidak ada manfaatnya. Wal batil, hanya saja kita kan nggak tahu. Ya, perlu belajar, perlu mengkaji dan wal batil, kebatilan. Allah tersucikan dari itu semua secara khusus. Namanya tafsil di dalam nafi. Ya kalau ditanya lebih banyak mana, tafsil atau mujmal di dalam nafi? Banyak yang mana? Tafsil apa mujmal kalau nafi? Ya? Ya. Nanti kita baca lagi, ya biar menarik. Nanti ada paling banyak mana di isbat, mujmal atau tafsil. Ya, harus ngerti nanti. Lanjut, walakin laisa fil kitabi wala fi sunnati nafyun mahdun. Akan tetapi tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah Nabi nafi yang murni nafi saja. Tidak ada isbat di dalamnya, itu maksudnya. Fa inna nafya sirfa, karena penafian murni, sirf itu murni, la madha fihi, tidak ada pujian atau sanjungan padanya. Misalkan kita menafikan saja sebagaimana Mu'tazilah. Ya Allah itu tidak buta, tidak tuli, tidak lupa, tidak tidur, tidak. Kira-kira ini sedang memuji Allah atau tidak memuji Allah? Tidak. Ya. Ini kerjanya Mu'tazilah. Mu'tazilah kan nggak mau menetapkan sifat, menetapkan nama tapi menolak sifat. Jadi mensifati Allah gimana? Pakai nafi sirf, nafi mahab, murni penafian. Jadi ditulis dari atas sampai bawah. Allah tidak bodoh, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak gagu, Allah tidak terus sampai bawah. Nah ini namanya bukan memuji Allah kalau begitu. Ya. Misalkan presiden datang, ya, Pak Bowo, kok Pak Bowo, ya, tidak ini, kira-kira dia marah atau senang? Ya, marah lah. Ya, kok gue begini sambutannya? Ya. Wa inna ma yuradu, hanya saja diinginkan bikulin nafyin, untuk setiap nafi, fihima pada nama maupun sifat, ihbatu ma yudadduhu minal kamal. Jadi yang dimaukan dari nafi adalah menetapkan apa yang menjadi kebalikannya dari sebuah kesempurnaan. Misalkan Allah nafikan jahal, berarti dimaukan darinya mengisbat lawan dari jahal, itu apa? Ilmu dengan yang paling sempurna. Begitu. Jadi jangan dipahami kalau nafi berarti udah selesai, enggak.
ada langkah berikutnya. Nggak bisa lepas. Ya, tidak bisa apa? Lepas. Ya, sama nanti dalam konsep belajar tentang takfir. Ya, bukan hanya mengkafirkan atau mengkufuri peribadahannya. Nggak sempurna nanti ini ya. Ya, nggak jadi guys selamanya. Sampai dia juga meyakini akan kufur pelakunya. Gimana ya? Masa ada peribadatannya doang yang kufur, orangnya kagak, ya gimana? Ya, dia yakini perbuatan maling, mencuri itu jelek, tapi tidak ada pencuri. Ini gimana ceritanya? Ini kan fitrah sebetulnya. Hanya saja orang yang rusak fitrahnya akhirnya mencari-cari alasan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Ya, maafum. Jadi ya. Nanti kita harus kayaknya belajar usul salasa lagi nanti, tapi pakai yang hasyiahnya itu. Ya, itu termasuk yang mutawasid lah, pertengahan, tidak terlalu bawah, tidak terlalu tinggi, tengah. Tapi dapat inti masailnya di situ. Ya, tidak cukup seorang hanya mengatakan ya perbuatannya apa? Kufur, ya menyembelih untuk selain Allah kufur, ya nazar untuk selain Allah apa? Kufur, tapi orangnya tidak. Gimana ceritanya? Ya, nanti di Sursalasa mungkin kita kaji pelan-pelan biar kita punya pegangan kuat, tidak terombang-ambing, tidak ya terhempas oleh berbagai macam fitnah dan syubhat. Contoh di sini, fanafyu syariki wan nid. Allah menafikan syarik sekutu, wan nid tandingan. Tujuannya apa? Li isbati kamali azamatihi wa tafarrudihi bi sifatil kamal. Untuk menetapkan kesempurnaan, keagungan Allah dan keesaan Allah pada sifat kesempurnaannya. Jadi Allah nafikan sekutu, tandingan, tujuannya ya Allah satu-satunya ilah yang memiliki sifat apa? Sempurna. Nah, kalau Allah punya sekutu berarti kan harus sebanding. Ya misalkan antum main bola gitu, temennya ya misalkan 5 lawan 5. Ya, sekutu antum siapa? Anak umur 3 tahun. Ya Allah. Ini gak sebanding Bapak. Ini mah anak bawang. Ya, misalkan 5 lawan 5, musuhnya gede-gede gitu loh. Katanya antum juga main jadi tim sebelahnya. Syariknya antum siapa? Sekutunya antum siapa? Bocil-bocil. Mau nggak antum main? Ya namanya syarik berarti kan harus ada kesamaan gitu kan. Minimal ya 87 lah atau 11-12. Jadi ketika Allah menafikan syarik, berarti kan konsekuensinya syarik ini kalau ada, berarti kan harus sebanding. Ya, makanya Allah nafikan, tujuannya apa? Hanya Allah satu-satunya yang esa dalam sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada sekutu yang memiliki sama sifatnya dengan Allah SWT atau sebanding, nggak ada. Makanya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main bola itu namanya. Kalau temannya apa? Bocil-bocil. Sudah ya. Makanya Allah nafikan syarik. Jadi Allah cukup satu-satunya. Tidak ada yang lain yang bersekutu, berserikat bersama Allah. Makanya serikat dikatakan serikat atau syarikah. Syarikah itu apa? Seperti PT lah. Ya, syirkah. Ya, perusahaan PT. Kan ada pemodal, ada pengelola. Antum sebagai pemodal, ya tentunya akan memilih pengelola yang gimana sifatnya? Yang amanah, yang bisa menjalankan duit ini. Tapi kalau yang dicari cuma bisa ngabisin duit, ngapain pemodal? Makanya disebut syarik. Harus memiliki kesamaan karakter, gitu. Kesamaan visi, kesamaan ya tujuan. Sehingga ini punya kemampuan finansial, ini punya kemampuan ya dalam sumber daya dan seterusnya. Makanya disebutlah syirkah ya atau perusahaan ya. Sedang ya. Makanya Allah nafikan nggak ada syarik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan Allah satu-satunya ilah yang hak, yang esa dalam nama, dalam sifat, dalam uluhiyah, dalam ubudiyah dan seterusnya.
Tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam sifat kesempurnaan. Nah, itu tujuan ketika ada nafi, maka jangan sekedar nafi, tapi lari ke isbat dari lawannya. Contoh lagi, wa nafiyul ajiz, Allah menafikan ajiz, lemah. Tujuannya apa? Li isbati kamali qudratihi, untuk menetapkan sempurnanya kudrahnya Allah. Jadi Allah Maha mampu. Wa nafiyul jahli, Allah menafikan jahal, bodoh. Tujuannya apa? Li isbati sa'ati ilmihi wa ihatatihi, untuk mengisbat luasnya ilmu Allah dan luasnya ihatah. Ihatah itu meliputi, mencakup. Ya, Allah mau tahu berapa butir-butir pasir yang ada di pantai. Allah mau tahu ya jumlah ikan-ikan yang ada di laut. Allah mau tahu jumlah-jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Sudah ya? Wa nafyu dzulm, Allah menafikan zulm li isbati kamali adli, untuk menetapkan kesempurnaan sifat adilnya Allah. Wa nafyul abath, dan menafikan abath, itu sia-sia. Li isbati kamali hikmatihi, untuk menetapkan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah tetapkan, yang Allah ya takdirkan, itu pasti ada hikmah. Tidak mungkin abath, tidak mungkin sia-sia. Hatta ya ada orang mungkin lahir ya mungkin dalam keadaan kurang sempurna anggota tubuhnya, itu pun ada hikmah, bukan abas, bukan sia-sia, pasti ada hikmah. Wa nafyus sinah, Allah menafikan ngantuk, wa naum, tidur, wal maut, kematian, li isbati kamali hayatihi, untuk menetapkan sempurnanya hidupnya Allah, wa qayyumiyatihi, qayyumiyah artinya yang mengurus, yang mengatur ya semua makhluk-makhluknya, wahakadha, dan seterusnya seperti itu. Ya, jangan kayak Mu'tazilah hanya menafikan Allah tidak bodoh, Allah tidak tidur, Allah tidak mati, Allah tidak ini, tapi tidak mau menetapkan kebalikannya dari kesempurnaan. Nah, ini ya penyimpangan-penyimpangan di dalam asma wa sifat. Lanjut. Walihada kana nafyu fil kitab was sunnah. Oleh karena itu, penafian di dalam Al-Quran dan Sunnah innama ya'ti mujmalan fi aksari ahwalihi, datang secara mujmal pada kebanyakan kondisinya. Jadi nafi mujmal itu paling banyak. Ya, nafi mujmal itu paling apa? Banyak. Bi khilafil isbat, berbeda dengan isbat, fa inna tafsila fi aktsar minal ijmal. Maka tafsil di dalam isbat itu lebih banyak ketimbang mujmalnya. Li'annahu maqsudun li dzatihi, dikarenakan isbat itulah yang dimaukan secara zatnya. Maksudnya apa? Ya Allah sebutkan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha seterusnya. Karena itulah yang diinginkan secara zatnya. Sedangkan nafi ya yang diinginkan bukan dianya, tapi dia jadi jembatan untuk menuju isbat. Sebagaimana iradah syariah dan kauniyah. Kalau syariah yang dimaukan zatnya, tapi kalau kauniyah yang dimaukan bukan zatnya, tapi dia hanya sebagai perantara untuk menuju apa? Syariah. Begitu juga nafi yang dimaukan apa? Bukan zatnya, mafhum, tapi dia sebagai apa? Perantara untuk melakukan apa? Isbat. Ya, kurang lebih itu tentang nafi. Adapun yang ijmalnya dalam isbat kita baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan sampai sini? Apa yang panjang muqaddimah apa? Panjang ini muqaddimahnya udah mau setengah ini. Belum masuk ke isi. Insyaallah semoga Allah berikan keberkahan ya, bisa memahami ya tauhid asma wa sifat dengan baik dan benar. Karena tauhid perlu kita kaji terus, baik uluhiyahnya ya asma dan sifatnya, rububiyah juga sudah masuk di dalamnya. Semoga dengannya Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang merealisasikan at-tauhid.
Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.